Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sita. Nah, di video kali ini kita akan membentuk fondan yang sudah kita buat di video sebelumnya, Mams. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatannya. Nah, khusus untuk alat ini, kebetulan saya nggak tahu nama alat ini apa, tapi Mams di rumah bisa menggantinya menggunakan pipa air dengan ukuran kecil seperti ini. Untuk panjangnya sendiri saya ukur dengan tangan aja, Mams. Nah, untuk selanjutnya kita mempersiapkan fondan yang kita buat di video sebelumnya dari Marshmallow Doraemon. Kemudian saya tambahkan dengan pewarna berwarna biru. Untuk pemberian warna pada fondan itu tekniknya seperti ini ya, Mams. Kemudian diuleni saja sampai semua warnanya tercampur. Sebenarnya fondan itu harus didiamkan minimal selama 1 hari atau 24 jam. Tapi karena saya keburu waktu, maka saya harus cepat-cepat membentuk fondan supaya saya tidak keteteran. Di sini saya juga menambahkan tepung maizena agar tangan dan alas pengulenannya itu tidak lengket. Saya juga menambahkan CMC, yaitu pengental cairan, agar kandungan air pada fondan ini tidak terlalu banyak sehingga tidak lengket di tangan dan tidak lengket di alas pengulenan. Kemudian pipihkan fondan sesuai dengan ukuran pipa atau ukuran tabung kecil yang sudah kita potong tadi. Nah, sebagai bahan perekatnya, Mams, di sini saya juga menggunakan air putih dan menggunakan kuas seperti ini. Nah, hal ini dilakukan agar fondan itu bisa menyatu atau merekat dengan tabung yang sudah kita potong tadi seperti ini. Lapisi seluruh bagian tabung menggunakan fondan. Ukurannya sampai fondan menutupi seluruh bagian tabung. Nah, di bagian ini, Mams, saya juga menggunakan scraper smooth fondan. Nah, alat ini bisa berfungsi untuk menghaluskan permukaan fondan yang tidak rata. Jadi bisa halus seperti ini. Nah, Mams, pada bagian ini kita akan membuat kastil kan? Nah, kalau kastil itu biasanya pasti ada tekstur seperti bata-batanya itu kan. Untuk membuat tekstur itu saya menggunakan scrapers biasa seperti ini. Tabungnya itu saya gulungkan seperti itu untuk mendapatkan ukuran yang sama. Kemudian itu saya gunakan untuk membuat lingkaran ya supaya sama besarnya. Selanjutnya saya juga menggunakan alat stick seperti ini. Biasanya alat stick seperti ini memang digunakan untuk membentuk fondan. Saya menggunakannya untuk membuat garis-garis agar lebih mirip lagi seperti susunan batu bata yang sering ada di kastil-kastil. Next tahap kita akan membuat atap. Kemudian kita akan taruh di atas tabung yang sudah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan kotak kue tar ya, atau Mams bisa juga menggunakan kertas tebal. Kemudian Mams bisa bentuk seperti ini. Bentuknya itu seperti kerucut segitiga ya, Mams. Untuk ukurannya sendiri Mams bisa sesuaikan dengan ukuran tabungnya ya. Misalnya kalau tabungnya seperti ini, kecilnya ya, maka tidak terlalu besar. Agar tabungnya itu tidak rusak dan tidak lepas satu dengan yang lain, maka di sini saya menggunakan lakban untuk bahan perekatnya. Saya memberikan pewarna hitam pada adonan fondan yang akan kita gunakan untuk menutupi bagian atas, agar ada sedikit pembeda antara warna atap dan warna batu batanya, Mams. Nah, kemudian bisa diuleni sampai semua warnanya bisa tercampur dengan rata. Jujur, di tahap ini saya sebenarnya harap-harap cemas apakah fondan yang kita buat ini bisa berhasil atau tidak. Karena seharusnya fondan itu harus didiamkan selama 24 jam, tapi di sini saya hanya mendiamkan selama 2 jam. Kalau Mams penasaran dengan hasil akhirnya, nonton video ini sampai akhir ya, Mams, jangan di skip.
Oke, di bagian ini kita akan membentuk genteng untuk membaluti semua bagian kerucut yang sudah kita bentuk tadi. Jadi kita akan membentuk segi 4 kecil-kecil seperti ini. Sebagai bahan perekat ya, saya melumuri semua bagian kerucut menggunakan air. Kemudian Moms bisa menempelkan satu persatu segi 4 yang sudah kita bentuk dari pondan tadi Moms. Ditempelnya ke seluruh bagian ya Moms sampai menutupi semua kertasnya. Oke, tempelan terakhir jadi bentuknya seperti ini Moms. Oke Moms, ini adalah keesokan harinya karena saya membuat kastil itu dari jam 12 sampai jam 1 malam, jadi saya nggak kuat. Oke, jadi kita teruskan ke esokan harinya. Sebelum membuat video, saya sebelumnya sudah membuat jendela dan pintu, tapi hal yang saya takuti terjadi juga Moms. Karena saya terlalu cepat untuk membentuk pondan yang seharusnya harus didiamkan selama 24 jam atau 1 hari, tapi ini saya membentuknya itu setelah mendiamkan selama 2 jam saja. Hal itu membuat kastil yang sudah kita bentuk kemarin itu pada saat disentuh itu berair, lengket, dan seperti mau leleh gitu Moms. Nah, untuk pintunya sendiri langsung saya tempelkan Moms, karena untuk fondan dalam pembuatan pintunya sendiri sudah aman karena saya menggunakan fondan yang sudah didiamkan selama 1 hari. Aduh, sampai di sini saya udah kecewa banget gitu kan, karena udah capek-capek buat fondan dari tadi malam. Saya kepikiran masa sih mau ulang lagi gitu, tapi saya mau coba dulu nih, mau lanjutin lagi apakah fondannya itu masih bisa digunakan atau tidak. Dan ternyata gak bisa Moms. Jadi saya bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk customer saya. Ya, jadi saya memutuskan untuk ulang buat lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, Mam bisa lihat perbedaannya kan. Tadi pada pondan atau pada kastil tadi itu mengandung air, tapi kalau di sini bisa kelihatan ya, pondannya itu kering dan mudah dibentuk, tidak lengket di tangan. Untuk proses pembuatannya sendiri sama persis ya Moms, tapi memang saya modif di bagian atapnya. Nah, untuk penyatuan bagian kastil bawah dan bagian atapnya itu Moms bisa melekatkannya menggunakan lem tembak atau bisa dengan cuma pakai air aja, tapi untuk lebih kuat bisa menggunakan lem tembak ya. Agar kastil yang sudah kita buat tadi bisa ditancapkan di atas kue, pada bagian bawah kastil saya menempelkan tusuk sate menggunakan lem tembak. Untuk lebih amannya, saya menempelkan 2 tusuk sate agar kastilnya itu benar-benar bisa tertancapkan dengan baik dan tidak goyang. Agar kuetannya itu lebih menarik, di sini saya juga menambahkan mainan dan topper bertema kartun Frozen seperti ini Moms. Oke, pada bagian bawah dan bagian tengah di sini saya membuat bulatan-bulatan kecil ya dari buttercream untuk memberikan kesan bahwa itu tuh salju gitu loh. Untuk memberikan kesan natural seperti real gitu ya Moms. Jadi untuk bagian atapnya itu saya menambahkan pewarna di semua bagian. Tapi di sini bukan pure pewarna makanan semuanya ya Moms. Jadi pewarnanya cuma 1 titik dan kemudian saya tambahkan dengan air. Baru deh dengan kuas saya melumuri semua bagian atapnya.
Jangan lupa untuk menambahkan garis berliku-liku ya dari buttercream untuk memberikan kesan salju seperti ini, Moms. Setelah ini ya saya mencetak pondan berbentuk bunga-bunga. Sebenarnya sih harus mencetak pondannya itu berbentuk butiran-butiran salju gitu. Tapi saya nggak punya cetakan, jadi saya menggunakan cetakan berbentuk bunga-bunga seperti ini. Nah, untuk warnanya sendiri ada dua warna, ada warna biru dan warna putih. Kemudian bisa ditempelkan di seluruh bagian kue seperti ini, Moms. Untuk bagian terakhirnya, di situ saya mencetak nama, kemudian saya tempelkan di bagian tengah, kemudian saya lumuri dengan warna emas. Nah, gimana Moms cara buatnya? Mudah kan? Kalau saya bisa, Moms di rumah juga pasti bisa. Nah, dalam proses pembuatan kue ini, jadi ada satu pelajaran yang saya dapatkan. Untuk membuat apapun itu, jadi kita harus memerlukan kesabaran. Dan pada semua pondan yang baru dibuat itu nggak bisa langsung digunakan, harus didiamkan dulu selama kurang lebih 1 hari atau 24 jam baru bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke Moms, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kamu. Terima kasih.